Nah sekarang nih kan kita udah bikin channel YouTube nih, Iya. kita harus konsisten. Terus kan kita nggak mungkin cuma ngandelin channel YouTube doang, kita juga harus punya kegiatan yang lainnya ya. Iya. Sebenarnya kita tuh punya kegiatan satu organisasi di klub motor, kita satu organisasi Iya, ya. satu organisasi. Nah, cuman mungkin sekarang lagi Pandemi apa ya, juga lagi kan. pandemi juga kan, nggak boleh kumpul-kumpul, kita jarang ada kegiatan-kegiatan. Nanti kita bakal ada bikin pasti vlog, ada bikin vlog, iya. Setiap 3 bulan sekali Dengar kita ada. ini apa sih Bang San katanya habis lebaran kita mau touring nih. Iya, kita mau touring nih. Nanti setelah lebaran kita bikin vlog, kita ramein di acara. Ya, siap. Nanti kita tanya-tanya kita ngobrol-ngobrol sama komunitas kita ya, buat ngenalin ke mereka juga kan, siapa tahu mereka terinspirasi buat ikutan ke klub kita. Lagian klub kita kan positif iya, positif kan kita. Jalur positif ya. Iya, yang pendirinya juga kan bukan orang-orang Suhu ya. Suhu pasti nonton nih. Suhu mudah-mudahan. ya, Suhu Irfan sama Suhu Iqbal pasti nonton nih. Nanti kita ngobrol ya Mas Suhu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Ya bang, diminum bang. Bukan sponsor ya. Belum ada sponsor. Masih baru. Ya mudah-mudahan kedepannya maju lah Bang lah. Amin. Kita jalan sama-sama lah. Iya, berproses dulu. Iya ya. Nikmati prosesnya. Tuhan Iya. tahu kapan kita bahagia. Dan aduh, bingung juga ya sekarang kalau lagi pandemi kayak gini, kita bingung juga buat nyari kegiatan sih sebenarnya. Emang bingung benar. Iya, sekarang ya saya kuliah juga kan di rumah gitu kan, jenuh Online berarti ya sekarang. iya online, jenuh lah sekarang. Mau bisnis ya susah, mau cari kerja apa lagi. Susah emang. Saya juga udah cari kemana-mana kerjaan tetap aja susah. Mungkin Cuma untungnya saya belum punya buntut, dia mau udah. ya. Dia punya buntut. Jadi pusing. Iya, saya mah belum. Saya mau punya buntut, tapi tanggung jawab buat diri sendiri susah. Ya. Apalagi yang udah punya buntut gitu kan. Bener-bener bingung. Bentar lagi kan mau lebaran juga. Tetap kan kita harus ya, kalau anak kecil kan ya nggak tahu ya, nggak punya uang apa enggaknya gitu kan ya, tetap kan kita harus ya, biasanya kan kita beli baju gitu kan ya, tetap pusing. Kan anak kecil, sekarang udah dewasa aja pengennya beli baju. Pusing kayak gini mah aduh, bener-bener ekstra menguras tengkorak. Tengkorak apaan? Tengkorak itu kalau bahasa Indonesianya kepala ya. Jadi tengkorak itu bahasa Sunda yang kasar Ya, ya, ditiru kasar, ya. ditiru ya. Jadi Jangan. kepala, Pusing. pundak, lutut, kaki. Jadi lagu. Iya. Ya. Sebenarnya bahasa Sunda itu beragam ya. Iya, Saya juga beda-beda. ada loh yang bahasa Sunda yang saya orang Sunda nih. Iya, Tapi ada juga yang nggak saya ngerti gitu kan, apalagi bahasa-bahasa orang tua kita yang dulu-dulu lah ya. halus, ya yang halus gitu kan, saya nggak ngerti. Apalagi kita hidup di zaman kayak gini ya, ibaratnya bukan anak berandalan, tapi ya mungkin beda aja gitu kan, didikan orang tua zaman dulu zaman sekarang tuh beda. Jadi apalagi kalau kita udah ngobrol sama orang tua yang yang bahasanya yang beda sama kita di zaman sekarang tuh kadang malu gitu kan. Sampai saya nanya nih, malu-malu juga saya nanya ini apaan gitu kan artinya. Bingung ya. Ya. Bingung juga ya. Sekarang giliran kita nanya, malu karena takut disangka nih sok banget gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu itu artinya apa. Ya. Iya, itu kan bahasa-bahasa zaman orang tua yang dulu gitu kan. Takutnya sekarang saya nggak tahu dibilang sombong. Emang lu hidup di lahir di mana sih gitu kan. Orang Sunda aja belagu gitu kan, nggak ngerti. Padahal kan kita nggak tahu ya. Orang circle kita aja ngomongnya pada kasar-kasar, betul nggak? Iya, sekalinya udah diajak ngobrol sama orang tua yang bahasanya halus banget, kita malu, bingung juga ya, nggak tahu ngejawabnya apa. Iya. Makanya daripada ngomong bahasa kasar ya udah mending bahasa Indonesia aja gitu kan. Ya daripada malu-maluin. Iya benar. Daripada malu-maluin ya udah ngomong bahasa Indonesia aja. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia tuh sebenarnya yang pertama kita bisa dibaca oleh
semua orang, Semua, ya, kalau khususnya di orang Indonesia. kalau Ya kalau bahasa Sundanya kita kasar mah ya udah, daripada kita malu-maluin ke tempat orang kan, kita datang malu-maluin bahasa kasar itu kan jadi imbasnya ke kita Iya, juga, bener. kan dipandangnya buruk jelek gitu. lah ya. Mm-mm. Ngomong-ngomong bahasa itu kan, Sunda itu kan budaya kita ya, Iya. budaya kita. Nah sebenarnya di Sunda itu enak sih, ada enaknya ada enggaknya juga kan. Ya Iya. mungkin di semua budaya juga sama. Beda-beda lah ya. Ya beda-beda. Tapi dari perbedaan gitu kita bisa jadi satu Nah. gitu kan. Iya. Sekalinya nongkrong sama orang luar, kita ngenalin bahasa-bahasa kita Bisa enak. Iya, jadi bisa sharing gitu kan. Ini bahasa di mereka apa sih, bahasa di kita apa sih. Itu beda-beda, dan Sunda juga kan banyak. Oh banyak banget itu. Iya, model makan itu kan bahasa Sundanya apa? Dahar. Dahar, tuang, nyatu, nyatu, neda gitu. kan. Lolodok. Saya capek. Bener. Bahasa Indonesia, Iya. bahasa Sunda itu banyak, Iya, bahasa Sunda tuh beragam bahasa. Jadi sekalinya kita ngenalin ke orang luar tuh, wih Sunda banyak ya bahasanya gitu kan. Terus kita juga bisa belajar Beda dari bahasa tapi satu arti ya. Iya, jadi ketika kita belajar bahasa orang juga, kita jadi satu sama lain tahu ya. gitu kan. Sekarang kita hidup di Indonesia tapi belum tahu bahasa-bahasa daerah lain, di situ-situ aja terus gitu kan. Aduh. Sebenarnya kita dari tadi ngobrol apaan sih? Nggak tahu, pusing juga. Pusing mau ngobrolin apa ini. Ya, yang penting mah ngobrol lah kayak gini lah tentang Jadi apa, pada ya. intinya kita tuh sebenarnya cari tahu nih, cari tahu awal mulanya dia bikin channel itu Channel, ya. Apa, kenapa, terus inspirasinya dari mana, kan kita tadi udah bahas kan, udah dijawab juga. Nah, ngomong-ngomong soal anak zaman sekarang, Iya, kan ini banyak pengangguran. iya banyak. Contohnya saya gitu kan, Bang Termasuk Wes saya juga. pasti. Iya, Bang Wes juga kan. Sekarang apalagi umur, Ya, kalau ke bayar. pabrik itu kan Wah, maksimal susah. berapa sih? Kalau ke pabrik ya itu paling umur maksimal 25 kalau nggak salah. 25 ya. 25. Nah, sekarang kan udah 27, apalagi yang di atas 27 kan masih banyak tuh. Iya, benar. Mereka pasti bingung kan nyari kerja kemana gitu kan. Nah, salah satu nih yang udah berpengalaman Bang Wes, Iya, iya. yang udah kerja, kasih saran buat yang anak-anak, buat Zaman yang sekarang. masih muda nih, masih baru lulus atau yang mau kerja tuh gimana tuh? Jadi gini, Bang Isan. Sebenarnya kita nggak harus kerja di pabrik aja sih. Heeh. Pekerjaan kan banyak gitu Banyak. kan ya, banyak. Heeh. Itu tergantung balik lagi ke diri kita pribadi. Heeh. Kita mau dibawa kemana, Heeh. ya itu balik lagi ke diri kita pribadi gitu kan ya. Tapi kan gini nih. Sekarang kan maaf nih, Ya, ya. orang-orang kan basicnya beda-beda. Ya. Ketika mereka pengen terjun di dunia ini, tapi basicnya bukan di situ. Kayak saya, passionnya saya di bisnis nih. Ya, Ada orang yang pengen ikut bisnis sama saya, Ya. tapi saya belum lihat apakah passion dia di situ. Ketika saya lihat, ini nggak Beda. cocok nih. Nggak cocok. Nah, jadi yang namanya menemukan jati diri itu di situ sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita udah tahu passion kita di mana, ya berarti di situ kita bisa memulai sesuatu yang baru Ya. gitu kan, berpenghasilan. Jadi juga. intinya gini Bang Isan, teruslah mencoba gitu kan ya, mencoba. Misalkan kita awal kerja di pabrik, Heeh. nah di pabrik kan awalnya kan, nah kalau misalkan kita udah, intinya gini sih Bang Isan, kalau kita udah di pabrik nih, kalau bisa mah ya cari, kalau misalkan nggak cocok gitu ya, cari inspirasi baru gitu kan. Selain pabrik kan bisa bisnis juga kan. Iya, Sekarang tergantung pola pikir kita lah intinya. Iya, maksud saya juga gini, bukan berarti mereka nggak bisa ya. Nah, Ketika dia mau dan pengen belajar pasti bisa. Nah, bisa pasti. Cuman bisa. kalau dari awalnya ragu-ragu itu nggak akan Nah, bener. nggak bakal maju lah Iya, ya. nggak akan bener juga. Makanya ketika ada orang yang pengen ikut bisnis sama saya, ya saya juga masih belajar ya. Iya. Masih saya belajar. Terus ada orang yang pengen ikut, ya ayo kita bisnis kerja sama bareng. Cuman tahu nggak nih speknya apa, terus caranya gimana. Ketika dia ragu, mending nggak usah. Ya, benar. Daripada kedepannya mentok di tengah jalan yang Ya, akhirnya itu dia jangan pusing. memaksakan lah ya. Iya, Jangan yang memaksakan. akhirnya pusing. Saya juga yang udah istilahnya bukan
bukan udah biasa ya, tapi ketika saya udah mencoba, terus ketika strateginya udah mentok di situ, kita kan harus cari tahu lagi strateginya harus, cari strateginya harus gimana gitu kan. Makanya sekarang ketika bisnis saya udah mentok-mentok banget, ya udah tinggalin aja, daripada kedepannya nggak bener. Ya udah berkembang sih kalau kayak gitu. Iya, makanya udah tinggalin aja dulu, istirahatin dulu pikiran, kita cari solusinya, strateginya harus kayak gimana. Ya di situ kita mulai lagi gitu kan. Iya. Sekarang kerja di pabrik aja kalau misalkan kitanya gak nyaman nggak akan bener juga sih. Banyak tuh teman-teman saya yang kerja di pabrik, ketika dia udah terjun ke dunia industri, oh kok gini kerja. Jadi banyak dulu kalau awalannya pasti kayak gitu, pasti banyak ngeluh. Akhir-akhirnya ya dia keluar. Ketika dari awal dia semangat cari kerja, udah dapet kerja, terus udah masuk ke dunia kerja, malah kayak gitu kan. Jadi intinya sih ya cari suasana baru, siapin diri juga sih. Kita harus siap dari segala sesuatunya. Betul. Kan yang namanya kerjaan pasti banyak resikonya juga. Betul. Jangankan di dunia industri, di bisnis aja. Pasti kalau setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Harus siap tanggung resiko. Iya, apalagi bisnis. Saya juga ikut bisnis bukan modal sendiri. Jadi saya ikut sama orang. Saya jadi agennya atau saya jadi apanya gitulah, tangan kanannya. Kalau misalkan punya bisnis sendiri itu, kita kan harus nyiapin banyak-banyak modal. Iya, persiapan modal, apalagi itu modal kan, modal utama kan. Persiapan. Iya, finansial plannernya harus bener kan. Terus ketika kita punya masalah, kita harus punya solusi. Harus itu. Iya, kita pikirkan dari awal, harus ketika kita masuk ke lubang, gimana caranya kita keluar dari lubangnya. Gitu. Nah, sekarang nih ada teman-teman di belakang. Gimana kalau kita ajak ngobrol, kita tanya-tanya. Mereka kan udah pengalaman kerja tuh. Ada yang dari pabrik, terus di kafe kan. Banyak. Kita ajak ngobrol, kita cari tahu awalnya kerja di situ kayak gimana, suasananya kayak gimana. Benar. Boleh. Apakah dia nyaman atau enggak? Kita kan nggak tahu nih. Itu juga salah satu pengalaman buat pemirsa yang nonton channelnya nih kan. Siapa tahu ketika pemirsa ini ada yang kerja, ada solusi, kita ambil, tapi jangan diambil negatifnya ya. Nanti ambil positifnya aja ya. Nanti kita ajak ngobrol bareng-bareng. Oke, kita skip dulu. Bye.